Sudah pasti membuat calonnya lebih banyak. Lebih banyak, lebih baik, Bang Deddy? Pertama-tama ini putusan MK ya, artinya kan final and binding ya. Tidak ada upaya konstitusional lainnya untuk membatalkan putusan MK itu. Sebenarnya apa sih latar belakang dari diputuskannya tanpa ambang batas itu? Kalau ya itu adalah landasannya yang paling fundamental dan saya kira tanpa harus menghapus PT, tapi dengan membatasi jumlah besaran PT apa namanya batas dukungan sudah bisa melahirkan banyak calon misalnya. Tentu bisa lahir 6 sampai 7 misalnya. Seharusnya itu sudah cukup apa namanya kompetitif. Jadi satu koalisi itu bisa sampai 60% misalnya sehingga hanya bisa 2 pasang calon kalau itu di situ. Nah, kita kan harus kembali ke belakang. Kenapa sih kita perlu parliamentary threshold itu? Itu untuk sejalan dengan sistem presidensial yang kita bangun. Nah, kenapa kita butuh sistem presidensial ini? Tentu juga sejalan dengan semangat kita untuk memperkuat partai politik sebagai wahana rekrutmen kader yang menjadi peserta pemilu. Kan begitu nih, gitu ya. Semua partai bisa mencalonkan. Dan artinya keinginan kita dari berhasil berbagai studi, berbagai literatur yang menunjukkan multi partai yang ekstrim seperti yang kita sekarang itu tidak efektif. Nah, ini akan semakin menggejala. Gejala bahwa partai-partai kehilangan mayoritas pemilih tradisionalnya, party ID, itu juga akan semakin kentara. Ini kan sebenarnya kesulitan bagi kita membangun satu sistem presidensil dan juga sistem Bang Deddy? politik yang presiden akan berlangsung 2 putaran misalnya gitu loh. Nah, saya kira kita mau kembali lagi. Kita mau mengurus negara ini dengan cara apa? Apakah kita memang mau bebas liberal, di mana mau berapa puluh partai juga silakan, mau berapa puluh calon juga silakan. Apakah itu memberikan kebaikan bagi pengembangan negara, pengembangan demokrasi, pengembangan politik, ekonomi, hukum? Ini kan semua harus kita pikirkan dengan baik. Semakin banyak calon, semakin banyak partai, maka trade-off itu akan semakin menggila kalau menurut saya gitu. Itu kita sudah alami di pilkada misalnya, bagaimana tiket untuk mencalonkan itu menjadi bancakan begitu kan. Nah, kami dalam posisi saya kira nanti di Kongres kita bicarakan. Dan tentu tidak bisa hanya PDI Perjuangan sendiri yang membicarakan masalah ini. Tentu nanti perlu juga teman-teman di DPR, seluruh fraksi yang ada di DPR mendalami masalah ini. Bagaimana kita memperkuat sistem presidensil, pada sisi lain kita juga memperkuat lembaga kepartaian sebagai sarana etis dan konstitusional untuk melakukan rekrutmen dan kontestasi politik. Saya kira itu bagi kami. Silakan. Pertama, kami sebetulnya begini, bersyukur atas putusan Mahkamah Konstitusi ini. Secara jujur harus kami sampaikan bahwa PAN memang dari dulu ikut berjuang bagaimana agar presidensial threshold ini ya tidak sampai membatasi hak warga negara untuk ikut memilih dan dipilih. Itu prinsip dasarnya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini lalu kemudian Partai Amanat Nasional akan memisahkan diri, misalnya katakan seperti itu, dengan koalisi yang sudah ada. Itu sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali. Sebab apa? Sebab sekarang kami sudah merasa nyaman untuk mengabdi di sini. Dan kami akan menunjukkan konsistensi kami bahwa Partai Amanat Nasional akan tetap komit ya untuk bersama dengan Pak Prabowo. Nah, lalu bagaimana ke depan? Kita berharap bahwa harus ada memang perubahan-perubahan yang dilakukan dari sistem rekrutmen calon pemimpin nasional kita. Katakan misalnya tadi memang betul setiap orang boleh untuk mencalonkan dan dicalonkan, tetapi tentu itu kan kebebasan yang luar biasa, tidak ada batas misalnya seperti itu. Itu tentu juga tidak baik. Karena itu nanti saya yakin kalau kita ketemu bersama-sama seperti yang disarankan Bang Deddy tadi, itu pasti akan ada pembatasan-pembatasan itu. Pembatasan itu bukan berarti membatasi hak warga negara, tetapi dibatasi dengan persyaratan. Katakan misalnya seperti ini, untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden Republik Indonesia minimal harus tamat sarjana misalnya, harus memang betul-betul sekolah misalnya begitu. Itu kan sudah mungkin membatasi hampir berapa puluh persen, ya kan, bisa jadi hanya 30% misalnya yang bisa lolos.
untuk mencalonkan misalnya gitu dari seluruh warga negara ini gitu. Kemudian nanti yang kedua harus punya pengalaman, katakan misalnya mengurus partai politik atau mengurus apa dan nanti itu elemen-elemen persyaratan itu adalah bagian yang saya kira penting untuk kita tentukan sebagai bagian dari persyaratan untuk menyeleksi calon pemimpin nasional. Nggak tanggung-tanggung, Indonesia ini adalah negara besar, ada 280 juta rakyat Indonesia di sini. Jadi karena itu calon pemimpinnya juga betul-betul harus kita seleksi dengan benar begitu. Dan mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan lintas partai dan juga lintas ormas dan lintas elemen bangsa lainnya, ini hal-hal penting yang harus kita bawa ke meja itu. Artinya kita bawa rekomendasi masing-masing. Kira-kira maunya apa ini yang terbaik untuk kita semua. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita sudah merumuskan, itu menjadi modal kita untuk membangun bagaimana memperbaiki sistem tadi presidensial yang sudah ada saat ini. Kemudian yang berikutnya satu lagi, saya dengar kan sebetulnya teman-teman ada yang banyak yang setuju bahwa pilkada di daerah itu tidak lagi dilakukan pemilihan secara langsung. Misalnya itu kan opsi juga. Artinya nanti yang memilih kepala daerah kita itu adalah DPRD yang sudah dipilih. Nah kalau memang itu adalah opsinya, berarti kan pekerjaan kita lebih ringan lagi nih. Jadi yang akan kita kerjakan adalah pileknya. Jadi pileknya akan kita naikkan mutu dan kualitasnya. Nanti mereka yang sudah duduk itu yang akan memilih kepala daerah. Nah kalau itu kita lakukan berarti kan ini ada efeknya kepada pemilihan presiden. Sebab apa? Kita tidak capek lagi nanti pilkada di mana semua tempat, ya kan, kemudian nanti ada lagi pilpres dan seterusnya yang menyebabkan selalu ada ketegangan. Secara jujur bahwa memang pilpres, pilkada, pileg dan proses demokrasi yang kita lakukan di Indonesia ini memang masih ada ya, masih ada. Ini catatan saya, masih ada ketegangannya. Meskipun harus kita akui, kita syukuri bahwa bangsa Indonesia ini sudah menunjukkan kita adalah negara demokrasi yang sangat dewasa, di mana setiap penyelenggaraan pemilu kita berhasil dengan baik tanpa ada katakanlah konflik sosial yang merugikan dan mengganggu stabilitas politik kita secara nasional. Ya, jadi alhamdulillah ya kita harus apresiasi teman-teman di MK ini. Putusan ini benar-benar mendudukkan ya makna hakiki dari pilpres itu sendiri, pilpres secara langsung. Jadi kalau pilpres secara langsung itu artinya masyarakat atau pemilih itu diberikan pilihan-pilihan ya. Jadi rakyat benar-benar akan bisa memilih nantinya. Sehingga kalau kita lihat memang latar belakang MK yang melihat ya politik mutakhir, perkembangan politik pemilu mutakhir beberapa kali pemilu itu ya, calon yang hanya 2 atau seperti kemarin 3 itu belum memberikan cukup pilihan bagi masyarakat.